Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GL Matic tahun 2014. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama kali, yang paling mudah adalah kita perhatikan dari fisik luar. Dari fisik luar yang perlu kita perhatikan adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di suspensi. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu ada dua hal penting. Yang pertama, ini adalah nut. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut itu pastikan bahwa nutnya itu dia jaraknya presisi sama antara kiri dan kanan. Apabila mobil sudah bekas benturan, dia biasanya nutnya itu sudah tidak presisi lagi. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah kondisi dari permukaan cat. Jadi mobil yang tidak bekas nabrak atau benturan, dia masih memantulkan bayangan yang kelihatan ya. Jadi kelihatan di bodi. Nah, di bayangan objek-objek di sekeliling itu dengan lurus, tidak bergelombang. Nah, selain itu juga kita perlu perhatikan komponen-komponen lain yang ada di mobil, baik kaca, lampu, terus habis itu velg, ban, semuanya. Jadi kita perhatikan. Nah, ini ban juga kondisi masih lumayan tebal ya. Oke, seperti itu. Jadi nah, ini masih oke ya, masih lumayan tebal. Nah, jadi kita periksa secara keseluruhan mobil, kita pastikan bahwa kondisi fisik luar itu oke. Nah, setelah kita cek kondisi fisik luar oke, nah berikutnya sekarang kita periksa di bagian dalam ya. Nah, dia kuncinya ini tergabung ya dengan remote. Jadi sekarang kita coba buka mobil ya. Oke. Nah, kita coba buka mobil. Nah, R3 ini pada saat kita buka pertama kali, dia hanya kebuka pintu supir aja, sedangkan yang lain masih lock ya, masih ketutup. Nah, kalau kita pencet dua kali, nah dia akan terbuka secara keseluruhan. Nah, sekarang coba kita periksa di bagian dalam ya. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang paling penting yang pertama kali kita cek itu adalah aroma dari dalam kabinnya, dalam interior. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena dia kalau berbau apek atau tidak sedap, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu berikutnya yang perlu kita cek itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboardnya itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga kita cek. Karena apa? Karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong jok. Pastikan bahwa kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, jika kita pastikan itu sudah oke, nah sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita rasakan bagaimana posisi duduknya, sesuai dengan yang kita mau atau tidak. Terus habis itu juga yang perlu kita periksa itu adalah di dashboard ya. Dashboard, bahwa pastikan dari dashboardnya itu panel-panel instrumennya itu masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu juga di plafon juga kita perhatikan kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu di jok juga, sarung jok juga kita perhatiin kondisinya bagaimana. Nah, ini dia joknya juga masih bawaan orisinil ya, bawaan pabrik. Dia bahannya bahan kain dan kondisinya juga masih oke ya, masih bagus. Seperti itu. Nanti kita coba kita cek juga keliling mobil. Oke. Nah, setelah kita pastikan jok sudah oke, semua sudah oke, interior sudah oke. Nah, berikutnya kita coba nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, kita periksa juga, sebaiknya kita buka kap mesin. Nah, pada saat kita buka kap mesin, kita periksa yang pertama itu di bagian atas. Terus habis itu kita ngolong juga apakah ada rembesan oli atau tidak. Nah, terus habis itu juga bagian kaki-kaki juga kita periksa apakah ada rembesan-rembesan.
Nah, jika kita pastikan sudah aman, kita periksa juga kondisi oli, level oli, terus habis itu radiator coolant ya, kita periksa juga kondisi dan levelnya. Jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyala mobil itu jreng ya, langsung ces gitu kan, tidak tersendat-sendat. Karena kalau dia nyalanya tersendat-sendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau di dinamo starternya bermasalah. Nah, terus getaran mesin yang masuk ke dalam itu kita bisa cek dengan pertama kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Terus habis itu dari posisi kita duduk pun juga kita bisa merasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di engine mounting. Bisa bermasalah, sudah pecah atau sudah rusak, perlu diganti. Atau bisa juga permasalahannya di mesin pincang. Itu bisa kita tune up atau kita cek apakah ada injektor segala macam atau kotor. Nah, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, terus berikutnya sekarang kita cek di kilometer. Nah, Suzuki R3 ini kilometernya di 79.000. Jadi untuk ukuran mobil umur 8 tahun, berarti dia kilometernya masih hampir 10.000 ya pemakaiannya per tahun. Berarti bukan 2004 ya, 8 tahun ya. Oke. Nah, terus habis itu juga dia Suzuki R3 ini juga dia service record ya. Jadi service record terakhir ini sebenarnya harus ganti oli nanti nih berikutnya nih. Mungkin tinggal tergantung negosiasi aja kalau yang ganti oli nanti, apakah dari kita, apakah dari pembeli, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga di R3 ini juga masih lengkap. Jadi di sini kita cek buku servisnya juga masih lengkap, masih ada. Terus habis itu di sini juga buku petunjuknya juga ada, buku manualnya juga ada. Oke. Nah, jadi pastikan jika kita mencari atau membeli mobil second, pastikan itu kilometernya sesuai. Sesuainya itu maksudnya sesuai dengan rekor servis, terus habis itu sesuai tidak dengan fisik mobil dan sesuai tidak dengan rasanya. Karena apa? Karena kilometer itu tidak bisa bohong ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang kita periksa di mesinnya. Nah, periksa di mesin ini buat buka kap mesin. Nah, di sini ada tombol buat fog lamp ya, fog lamp depan, buat nyalain fog lamp depan. Nah, terus habis itu di sini ini buat pengaturan power window-nya. Nah, sekarang kita coba buka power window-nya. Nah, di sini power window, terus central lock juga di sini pengaturannya, sama ini buat matiin nyalain power window. Nah, terus di sini buat pengaturan spion. Jadi spionnya ini sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah, terus habis itu juga yang perlu kita periksa ini adalah di door trim. Nah, ini door trim juga kondisi juga masih oke, masih bagus. Nah, terus habis itu juga yang perlu kita periksa ini sealer. Jadi masing-masing pintu itu dia ada sealer. Nah, sealer kita cek kondisinya bagaimana. Karena apa? Karena kalau sealernya itu sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer di pintu itu tidak ada, berarti ada kemungkinan indikasi pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa mesinnya. Oke. Nah, Suzuki R3 ini mengusung mesin 1400 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, jadi mesinnya ini untuk di kelasnya termasuk yang irit ya, irit. Mesinnya juga tergolong yang bandel. Nah, terus untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, kita perhatikan juga pertama di suara. Nah, suara dia, mesin yang bagus itu dia suaranya masih halus, terus ritme mesinnya itu masih beraturan. Nah, terus untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, nah ini juga kita perhatikan di kap mesin. Nah, kap mesin ini juga ada sealer. Pastikan bahwa sealernya kondisinya oke. Nah, terus habis itu di ini kita perhatikan juga besi nih. Nah, besi yang memanjang ini kita sebut apron. Kita cek kondisi apron bagaimana, aman atau tidak. Terus habis itu di bagian bawah di sini ada bekas reparasi atau perbaikan tidak. Nah, kita pastikan. Nah, di kap mesin juga kita perhatikan juga di sini apakah ada perbaikan, reparasi dan segala macam. Nah, pastikan.
Nah, oke. Jadi kalau mobil yang tidak bekas nabrak depan, dia biasanya mobil tidak ada reparasi ya, masih oke. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, itu kita perhatikan komponen metal yang ada di mesin, baik baut, terus habis itu komponen-komponen lain, terus habis itu kita perhatikan juga apakah ada sisa-sisa lumpur yang melekat. Biasanya kalau bekas banjir itu lumpurnya itu susah dibersihkan di tempat-tempat yang nyempil ya, yang sulit untuk dibersihkan. Kita pastikan, kita cek. Oke. Nah, jika kita sudah cek, kita pastikan bahwa kondisi mesin aman. Nah, coba kita periksa sekeliling mobil. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga small MPV dengan kapasitas 7 penumpang yang terkenal irit, mesinnya juga bandel, after sales service-nya juga hampir semua bengkel bisa, dan juga dealer Suzuki juga ada di mana-mana ya, spare part juga murah mungkin, dan dia juga menurut pribadi saya termasuk salah satu yang nyaman di kelasnya. Mungkin Suzuki R3 ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang coba kita periksa ya akomodasi di belakang, bagaimana kita duduk di belakang. Nah sekarang saya masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih ada legroom sekitar 8 jari nih ya. Legroom sekitar 8 jari, terus headroomnya masih ada sekitar berapa ini ya? Ada 8 atau 9 jari ada ya, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu di bagian belakang ini dia bangku ya. Mulai kita dari bangku dulu. Jadi bangku dia bisa dilipat ke depan dengan pelipatan 40%, 60%. Nah, di sini juga ada senderan tangan. Jika kita duduk berdua di baris tengah juga masih cukup oke. Enak, jadi berdua masih bisa dapat senderan tangan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat belakang dulu ya, kita cek ya. Nah, bagian belakang itu dia ada cup holder. Di sini ada cup holder, di sini ada kantong penyimpanan. Terus joknya ini bisa dilipat, dia 100% ya, ke depan bisa dilipat. Nah, space juga masih lumayan ya, masih lumayan. Nah, di sini juga ada cup holder. Cup holder, terus ada tempat penyimpanan terbuka juga. Nah, jok dia ada senderan kepala buat 2 yang bisa diatur ketinggiannya. Sama di sini juga ada senderan kepala 2 yang bisa diatur ketinggiannya. Nah, terus habis itu di sini ada cup holder 1 sama ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, terus di sini ada kantong penyimpanan, tapi di belakang jok supir tidak ada. Seperti itu. Nah, terus habis itu juga di sini AC double blower, ada 3 pengaturan kecepatan. Nah, kita cek juga kondisinya juga masih dingin ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita beranjak ke sini. Nah, di door trim juga ada cup holder 1 sama ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, door trim juga kita periksa, kondisinya juga masih bagus. Nah, ini bahan juga sama bahannya dengan bahan jok ya, kain. Nah, dia child lock juga sudah ada. Nah, terus di sini sealer pintu juga kita perlu periksa kondisinya masih gimana, masih bagus atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakang dia ada wiper sama ada buat buat semprotan ya, semprotan air wiper. Nah, bukanya dia bisa dia bukanya dari sini, ada tuas. Nah, seperti itu, ada tuas. Nah, jadi kita periksa. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak belakang itu kita periksa sealer di pintu belakang, kondisinya masih bagaimana, masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu di sini juga perlu kita periksa juga nih, jangan sampai ada bekas reparasi atau bekas ketok ulang. Nah, ini kita cek juga. Nah, terus habis itu untuk bagasi memang space-nya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar apabila jok baris ketiga tidak dilipat. Tapi kalau dilipat dia posisinya bisa rata lantai, jadinya benar-benar rata. Jadi bisa enak kalau kita punya anak juga masih bisa kita taruh kayak kasur kecil atau bed cover. Jadi anak-anak bisa bermain ya di sini, anak-anak kecil. Nah, seperti itu. Oke, nah di sini buat tempat dongkrak ya. Di sini ada tempat dongkrak. Terus di bagian bawah ini ada storage juga, storage buat nyimpen barang-barang kecil seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tutup ya, kita tutup. Nah, kita
pindah ke, aduh, ada lebah. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Oke, nah ini buat tangki bensin, pengisiannya ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita cek di pintu ya. Oke, nah pintu, door trim pintu juga kondisinya masih oke. Terus habis itu sealer kita cek juga, sealer di pintunya, sealer di pintu juga masih oke. Nah, di sini juga child lock juga masih ada. Oke, nah sekarang kita periksa lagi di sini. Nah, ini kondisi jok ya, jok juga kondisinya masih oke. Nah, terus kita periksa nih dashboard secara keseluruhan seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian depan ya. Bagian depan sekarang kita periksa ya. Oke, nah door trim di bagian sini juga masih oke. Nah, sealer di pintu juga kita periksa juga masih aman. Nah, sampai ke bawah nih. Oke, masih aman ya. Oke, nah sekarang ini dari sisi sebelah kiri jok juga masih oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Nah, kita periksa kondisi setir juga masih oke. Nah, ini ada lecet karena pemakaian ya, mungkin jempol ini karena dia nyetirnya suka megang jempol, sama di sini ada sedikit sih pudar. Nah, tapi secara keseluruhan setir masih oke nih, disarungin. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang di sini ini Di sini buat lampu sen sama lampu. Nah, di sini buat wiper. Dia wiper ada depan belakang. Nah, terus AC kita cek, AC juga kondisi masih dingin. Nah, terus audionya dia standar ya, bawaan pabrik. Dia bisa CD, bisa MP3 sama radio. Nah, ini pengaturan AC-nya juga cukup lengkap. Ini ada maaf, ada suhu AC, di sini ada kecepatan AC sampai 4 level. Terus di sini ada arah angin AC. Jadi bisa ke depan, kaki depan, ini kaki aja. Nah, terus di sini ada ventilasi luar sama dalam. Terus di sini ada colokan USB. Terus di sini ada power outlet. Di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Di sini ada bisa cup holder di sini. Nah, ini Matic ya. Dia Matic. Kecepatan rendahnya ada 2 sama L. Terus di sini buat shift lock. Nah, di sini rem tangan. Terus di sini juga nih kita bisa periksa nih, kalau misalnya di bagian dalam sini ada karat atau sisa-sisa lumpur, berarti ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Nah, terus di sini ada cup holder. Nah, ini cup holder pas di AC, jadi kalau kita naruh minuman dingin bisa tetap terjaga kesegarannya. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka di atas. Nah, di sini ada kantong penyimpanan tertutup. Nah, terus habis itu di sini ada cup holder 1 sama ada kantong penyimpanan terbuka ya. Sama di sini ada cup holder sama kantong penyimpanan terbuka. Nah, terus di bagian atas di sini lampu baca, di sini sun visor tidak ada cermin. Nah, tapi di sini sun visor ada cermin ya. Oke. Nah, spion belum bisa diatur untuk kesilauannya. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai Suzuki R3 1,4 tipenya GL Matic tahun 2014. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, terus alamat, terus harga, simulasi kredit, deskripsi mobil saya cantumkan di deskripsi video ini. Jadi diklik di bawah deskripsi video ini. Nah, terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa sama tukar tambah bisa. Nah, di Zal Motor sendiri ada rekanan kami yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas atau second, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesin, terus kaki-kakinya bagaimana, anteng atau tidak. Terus habis itu ini kan Matic ya, perpindahan Maticnya responsif atau tidak, terus halus atau tidak, terus power steeringnya bagaimana, pengeremannya bagaimana, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan nih, yang memiliki area parkir yang luas. Dia treknya juga panjang, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info mengenai video-video terbaru dari kita. Nah, terus jangan lupa juga follow sosmed kami di Facebook Zal Motor, Instagram FF Usfar, terus di TikTok sama di Twitter juga Zal Motor Channel. Nah, terus di akhir video ini juga saya cantumkan juga playlist mengenai video stok-stok yang tersedia. Terus ada playlist video mengenai review mobil-mobil Suzuki yang lain. Terus habis itu ada playlist
mengenai video beberapa tips mencari mobil bekas. Oke. Terima kasih, jangan lupa share juga ke teman, saudara, keluarga, dan komen juga di di YouTube kami ya, mengenai R3. Nah, share juga ke keluarga, sahabat, kerabat, teman-teman yang sedang mencari mobil bekas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.